Bab 2, rasa tak nyaman itu nyata. Pagi itu, cahaya matahari mengintip malu-malu lewat sela tirai jendela kamar mereka. Nadira perlahan terbangun dan menemukan Raka sudah tidak ada di sampingnya. Ia bangkit dengan gerakan lambat, merapikan kerudungnya, dan berjalan ke dapur. Suara air keran terdengar, aroma teh melayang di udara. Raka ada di sana, duduk diam di meja makan sambil menatap kosong ke cangkir yang belum disentuh. Mas, Raka mendongak. Kamu bangun pagi banget, ujar Nadira sambil tersenyum kecil. Iya, nggak bisa tidur nyenyak. Nadira diam. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar basa-basi, tapi ia pura-pura sibuk mengambil piring, menuang teh, dan menyusun sarapan. Ketegangan halus sepanjang sarapan. Obrolan mereka kaku, tak seperti malam-malam sebelum menikah, saat candaan dan tawa mengalir deras. Raka sebenarnya ingin bertanya, ingin tahu, tapi bibirnya seperti terkunci oleh rasa takut. Takut menyakiti, takut mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar. Kamu tidur nyenyak? Lumayan, jawab Nadira singkat. Kamu kayaknya kelihatan capek, tambah Raka pelan. Iya, mungkin karena kemarin sibuk banget. Raka hanya mengangguk, tapi pikirannya tak tenang. Ada sesuatu yang terus mengganggu batinnya. Percakapan yang gagal. Setelah sarapan, Nadira mulai membereskan piring. Raka tetap duduk, lalu memberanikan diri bertanya, Dir, aku boleh tanya sesuatu? Nadira menoleh. Raka ragu, tapi tetap melanjutkan. Kamu jujur sama aku, kan? Selama ini, wajah Nadira langsung berubah. Senyumnya memudar. Ia meletakkan piring dengan hati-hati ke wastafel, lalu membalikkan badan. Maksud mas apa? Raka terdiam. Ia tahu ia telah membuka kotak yang belum tentu siap dibuka. Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Soal kita, soal kamu, kita kan udah nikah. Dir, aku pengen semua yang kita jalani itu. Jujur, enggak ada yang ditutupin. Nadira menunduk, tangannya mengepal kecil. Ia menahan napas sejenak sebelum menjawab. Aku nggak pernah niat bohongin kamu, Mas. Hanya itu jawabannya. Tapi di telinga Raka, kalimat itu tidak menenangkan. Justru seperti menyisakan ruang kosong di antara kata-kata. Hari-hari yang aneh. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Mereka tetap makan bersama, tidur sekamar, saling menyapa. Tapi ada jeda panjang antara mata mereka. Sesuatu yang tak diucapkan, tapi terus tumbuh. Raka mulai lebih sering keluar rumah. Ia bilang bekerja, tapi lebih sering duduk di taman atau masjid, merenung. Ia mulai mengingat-ingat semua percakapan dengan Nadira sebelum menikah. Semuanya terasa jujur, tapi ada satu momen yang sekarang terasa janggal. Saat ia bertanya, kamu belum pernah pacaran, kan? Nadira tersenyum, aku nggak suka pacaran, Mas. Bukan belum pernah, tapi nggak suka. Waktu itu Raka tidak terlalu memperhatikan, tapi sekarang, setiap kata seperti potongan puzzle yang berserakan. Curiga dan berdosa. Di dalam hatinya, Raka mulai ragu. Tapi ia benci dirinya sendiri, karena merasa curiga pada perempuan yang ia nikahi dengan cinta. Ia merasa berdosa, tapi rasa itu sulit diusir. Kenapa aku terus mikirin ini? Kenapa aku nggak bisa ikhlas aja? Bukankah setiap orang punya masa lalu? Ia mengingat ayahnya, yang selalu mengajarkan untuk menghargai perempuan. Tapi dalam dirinya, ia juga manusia biasa. Ada luka kecil dalam hatinya, yang mulai menuntut jawaban. Nadira menangis diam-diam. Suatu malam, Nadira tertidur lebih dulu. Raka belum bisa memejamkan mata. Ia menoleh ke arah istrinya yang tenang di bawah selimut. Lalu ia melihat bantal Nadira, basah, seolah habis digunakan menangis diam-diam. Itu menghancurkan hatinya. Apa aku menyakitinya tanpa sadar? Apa aku terlalu dingin? Apa dia menyembunyikan sesuatu karena takut aku pergi? Raka bangkit pelan, menuju kamar mandi, mencuci muka, lalu berdiri menatap cermin. Kamu bilang cinta itu menerima. Mana buktinya, Kak? Gumamnya pelan, mencari nasihat. Keesokan harinya, Raka menemui sahabat lamanya, Fadli, seorang guru ngaji dan ustaz muda di masjid. Lo tuh sayang banget sama Nadira, Kak. Gue tahu, tapi gue kayak dihantui perasaan gak nyaman. Li, gue ngerasa kayak ada yang disembunyiin.
Lo tahu Nadira sebelumnya kayak gimana? Dia baik, sopan, tapi ada luka di matanya yang gak pernah dia ceritain. Fadli menepuk bahu Raka. Kalau dia terluka, mungkin dia cuma butuh waktu buat cerita. Jangan paksain, tapi juga jangan tutup kuping. Akhir bab 2, malam itu, Raka pulang ke rumah. Nadira sudah tidur, tapi ia tahu, malam-malam mereka akan terus diliputi kabut jika satu rahasia tak dibuka. Ia berdiri di depan ranjang, menatap Nadira. Aku cinta kamu, Dir. Tapi cinta juga butuh kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata dalam hati, aku harus tahu kebenarannya, apapun itu.